Jadi kalau di Indonesia tidak pernah akan ada murid yang tamat di tahun 78. Karena SMP Negeri 4 Purworejo mencerdaskan tunas bangsa, mendidik membekali keterampilan diri, rendah hati berbudi mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. Iya, terima kasih. Kembali bersama dengan saya, Dwi Suryanto, guru SMP Negeri 4 yang dulu adalah yang dulu SMP Negeri 3. Ya, maksud saya, sekarang SMP Negeri 4 ini dulu SMP Negeri 3. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillahirabbil alamin. Seneng banget, Mbak, ketemu panjenenganipun. Ya. Sami-sami. Mbak Susi namanya. Saya dengar namanya Mbak Susi. Betul. Ya. Oke, kalau Mbak Susi itu kelingan siapa ya? Oh, Susi. Baik. Susi Semelek itu. Nah, itu ya. Baik, monggo Mbak Susi nama lengkapnya? Nama lengkap saya Sri Susilowati. Sri Susilowati. Iya. Panggilannya Betul. waktu sekolah? Waktu sekolah panggilan saya Mbak Susi. Oh, Mbak Susi. Ya, Susi. Ya, Susi ya. Betul, tergantung iya. yang manggil siapa ya. Iya, betul. Ya, kalau yang iya. kakak kelas ngambilnya Sus. Sus. Nah, Susi. Ya, Sus gitu, betul. Iya. Baik. Ada semacam mengingatkan waktu sekolah kita. Iya, betul. Jadi iya. SMP 3 dulu, SMP 4 sekarang. Iya. Kita ingatkan pada semuanya saja yang melihat tayangan kita Betul, ini. iya. Baik, bareng-bareng. SMP 3 dulu, SMP 4 sekarang. Ya. Wah, kok nganggo nyanyi bareng ya, Mas Dwi? Sebenarnya bisa dikata-katakan, Mbak. Oh, dikata-katakan. Ya. Tapi karena saya pernah dengar Mbak Susi itu menyanyi di suatu acara, nah, yang dikata-katakan itu bisa dibuat nadanya. Oh, iya. Iya, Jadi, dicoba, Mas Dwi. oh iya, jadi sekolahku, sekolah Anda, sekolah kita. Yuk, 2, mulai. Sekolahku, sekolah Anda, sekolah kita. Nah, ini namanya duet. Lagi nek diteruske bisa masuk dapur rekaman. Baik, terima kasih. Iya. Begini Mbak Susi. Iya. Pada kesempatan sore hari ini tentu saja Mbak Susi bisa memperkenalkan diri lebih lengkap lagi. Kalau tadi namanya sudah ya. Karena kita ini dalam rangka ingin mengingat kembali masa yang lalu di SMP sini. Silakan Mbak Susi menceritakan angkatan tahun berapa, kelasnya di mana. Terus tentu saja kepala sekolah ataupun guru atau teman-teman yang paling dikenang waktu itu. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Dwi. Ya. Alhamdulillah saya Sri Susilowati, alumni dari SMP Negeri 3. Dulu namanya SMP Negeri 3 sini Mas, dan belum seindah ini tempatnya. Oh, belum seindah ini. Sekarang betul. jadi indah ya? Oh, luar biasa. Ini sekolah kita luar biasa. Iya. Saya masuk di sini tahun 1976. 1976. 5 masuk kelas 1 5, terus 6 kelas 1 7 8. Jadi tetapi karena waktu itu Mas, waktu itu kan ceritanya ada perpanjangan yang 6 bulan gara-gara ada P4 itu loh Mas. Sehingga yang harusnya saya tamat di tahun 78, saya tamatnya di tahun 79. Jadi kalau di Indonesia tidak pernah akan ada murid yang tamat di tahun 78. Karena masuk kelas 3 saya Januari 78, tapi tamatnya kelas 3 saya Juni 79. Iya, gitu ceritanya. Oh, nggih. 79 jenengan tamat. Ya, tamatan tahun 79 di SMP 3. Ya, waktu itu sekolah saya di pondok sana, Mas, pojok. Pojok. Iya, pojok yang dulu menghadapnya ke sini, ke utara. Ke utara, yang sekarang tadi saya lihat-lihat dulu. Oh, Mas. Tadi sudah lihat-lihat ke sana. Itu sekarang untuk kelas 7D. Oh, yang sekarang untuk 7D itu. Dulu kelas 1, 2, dan 3D untuk saya waktu itu, angkatan saya waktu itu. Ya, betul Mas. Terus ada beberapa kenangan yang tak terlupakan Mas Dwi di sini. Beberapa itu berarti lebih dari banyak satu ya? Banyak banget, iya. Yang pertama saya orang yang dari desa.
Saya dari Desa Telogo Kotes, Kecamatan Bagelen. Yang gitu ya. rumah saya sampai jalan raya naik bis baker zaman dulu, bis sedar itu harus jalan kaki 3 kilo, Mas. Jadi itu harus jalan kaki? Iya, saya kalau berangkat naik sepeda nggak boleh? Ya boleh, kadang-kadang naik sepeda, kadang-kadang jalan kaki gitu. Itu saya berangkat dari rumah jam 5 pagi. Jam 5 pagi pakai oncor? Iya betul, pakai oncor jalan kaki itu. Iya. Saya sampai pinggir jalan raya itu, nanti nyetop bis, ada baker, ada sedar waktu itu gitu. Jadi perjuangannya masih luar biasa. Setengah tahun saya itu ngelaju, kalau zaman dulu namanya ngelaju karena waktu itu merasa terlalu lelah ikut kegiatan pramuka, ada ini itu sehingga saya keputrian, keputrian ya. Saya terus kos di Brengkelan, Mas. Oh begitu. Jadi maaf ini teman-temannya Mbak Susi, ada teman yang dari Telogo Kota atau dari wilayah Bagelen ada nggak? Kalau dari Bagelen nggak ada waktu itu. Nggak ada. Seangkatan saya tidak ada. Kalau ada mesti, wah bareng aku biar. Iya, ada tapi di SMP lain, nggak di sini. Kemudian dari sini nggak ada saat kan itu. Biasanya kalau seperti itu, oke biar bisa bayar ke aku. Beli es bareng-bareng. Kalau naik bis itu biasanya ngumpul ke dulu gitu, nanti bayar bareng-bareng. Oh gitu. Jadi dari Telogo Kotes jalan kaki sekitar 3 kilo. Ya, naik bis sedar. Turunnya itu di sini, di pojokan sini. Alun-alun. Waktu itu ada terminal ada di sana. terminal di situ ceritanya. Terus jalan kaki lagi ke sini. Kalau terminalnya dulu masih di sana, Mas. Terminal yang di Plaza ya. Iya, terminal di Plaza, tapi saya turunnya di sini. Oh iya. Di perempatan alun-alun itu. Iya. Terus juga saya punya kenangan yang sangat indah saat itu dan juga kenangan yang lucu. Yang pertama kelas 1 dengan Bu Pawit Hartini. Oh, Bu Pawit yang guru bahasa Inggris. Iya, yang cantik banget itu loh, Mas. Sampai sekarang ya. masih cantik beliau. Karena saya orang desa yang tidak bisa bahasa Inggris. Waktu itu kan untuk mengenal murid, beliau menggunakan nama, disuruh nulis namanya sendiri di sini. Ya, itu nanti kalau menunjuk murid yang harus maju kan namanya sudah otomatis. Karena saya takut kalau disuruh maju namanya saya balik, Mas. Nah, justru karena saya balik itu saya kena marah sama Bu. Oh iya. Tapi dibalik nggak ada namanya atau enggak, dibalik ada, jadi tapi Isus gitu? Iya, bacanya kan susah jadinya. Itu ceritanya sampai sekarang. Ibu Bu Pawit kalau ketemu saya masih ingat kenakalan saya waktu itu. Kelas 1-nya justru karena itu malah jadi dikenal. Jadi kalau murid itu kalau nggak ada yang luar biasa kan susah untuk dikenal guru, Mas. Terus juga Mas, saat itu saya kenangan dengan Pak almarhum Pak Mangku Trisno. Guru saya itu termasuk yang tidak begitu senang dengan pelajaran sejarah. Saya senang menghitung. Oh, senangnya hitung-menghitung lah. Waktu itu ceritanya Pak Mangku Trisno ada ulangan. Kalau yang nilainya 100 akan diberi hadiah buku 1 pak. Wah, ya ceritanya gitu. Terus kebetulan itu milih, Mas, soalnya 10. Milih. Nah, saya karena nggak begitu pinter, ternyata beliau itu orang politik. Pakainya juga politik. Jadi jawaban itu A sampai A, B, C, D, E. Nah, ternyata nomor 1A, nomor 2B, nomor 3C nanti kembali ke sini lagi. Jadi bentuknya kayak gunung. Gitu loh. Jadi jawabannya itu kayak gunung gini loh, Mas. Gunung yang diginikan ya. C. Yuk nanti balik lagi dari C terus dari B, A, yuk B gini terus jadi bentuknya kayak gunung. Lah, secara tidak langsung saya melihat yang saya tidak bisa nggarap kok bingung ya jawabnya, terus tak gini aja seperti ini loh, Mas. Bisa diurutkan. Diurutkan bagi A, B, C. Nah, saya itu satunya yang nilainya 100. Nah, gitu ceritanya. Dapat buku 1 pak. Iya, masalahnya bukan bukunya, tapi saya ditimbali Pak Mangku karena beliau tahu kalau saya itu nggak pinter, paling bijinya 6 biasanya kalau sejarah, sehingga saya ditanya sama Pak Mangku, loh, Sus, kok iso nggarap koyo ngono ki ceritanya gimana gitu. Sampai saya tua itu beliau masih ingat ngepok-ngepok itu sembrono banget, gue biar pinter tapi jane ora iso, katanya seperti itu, Mas. Itu salah satu cerita dengan beliau Pak Mangku Trisno, sesepuh kami juga dulu waktu itu. Terus yang satu lagi, Mas, masih ada. Jadi waktu itu kan di sini ini ada bel, Mas. Ya di sebelah sini nih. Bel kalau mau pulang. Iya betul, masih eteng-eteng itu belnya. Kalau habis pergantian jam 40 menit atau jam terakhir dibunyikan. Waktu itu saya setelah ada kencandulan sama teman-teman, Mas. Ya ceritane jam terakhir saya coba kelenteng gitu.
Terus semuanya sudah bubar, ternyata jamnya kan belum habis. Nah. Dicarilah oleh Bapak Guru siapa yang membunyikan. Ketemulah saya, Mas. Oh, sebentar, saya ingat. Piye ceritanya. Pada acara seperti ini itu pernah ada teman dari narasumber itu ya bercerita seperti itu. Apa ini, Pak ya? Ceritanya. Ini menceritakan kalau belnya di situ. Iya, betul di sini inilah. Terus saya diundang oleh BP waktu itu Bu Suratminah. Bu Suratminah. Iya, di pojok sana. Ya. Saya bukan dimarahi tapi dikasih tahu kalau itu nggak bener. Ya, Terus habis itu saya disuruh ke ruangan kepala sekolah Pak Sutrisno. Beliau juga sempat marah. Nah. Terus nilai kamu berapa? Alhamdulillah saya dulu walaupun orang desa nggak bodoh-bodoh amat, Mas. Sempat punya ranking 1 juga di kelas, sehingga saat itu pas dilala itu pas ranking 1, jadi nggak jadi dimarahin teman-teman gitu lah Pak sama Pak Tris waktu itu, saya ingat betul. Tapi ternyata kenakalan saya kok dari dulu kok gitu-gitu ya sih. Kalau misalnya sekarang ada bel mesti jenengan ya lagi ya. Tak ya, untuk kenangan masa lalu. Iya, ini saya bisa bayangkan ini Mbak Susi ini dulu ketika SMP ini banyak anak gitu ya, mesti susah dicari, mesti tiba-tiba di sudut sana terus di sana. Iya, dulu kan memang saya kegiatannya cukup ikut drum band, ikut pramuka. Mayoret. Enggak sih, nek mayoret itu sing ayu Mas Dwi, saya nggak cocok jadi mayoret. Tapi jadi ikut drum band, terus ada pramuka, ada kegiatan apapun, saya memang dulu senang mengikuti gitu ceritanya. Tapi kan mesti lebih, drum bandnya kan mesti juga bagus itu untuk memberikan kepercayaan diri. Dulu sempat jadi juara loh Mas Dwi, dulu waktu saya tahun berapa ya, 76, 78 itu hebat-hebatnya SMP 3 sampai Solo, sampai Jogja itu sampai kalau Jogja waktu itu ya. Iya betul. Drum bandnya. Iya, marching bandnya itu. Iya percaya Mbak, waktu itu memang banyak juga yang memberikan cerita kenangan waktu itu, baik drum bandnya maupun keseniannya dulu juga maju. Sekarang juga tetap ada kok Mbak drum bandnya, dan kami atas nama guru SMP Negeri 4 ini terima kasih kepada Alpega waktu itu yang memberikan sumbangan seperangkat alat drum band itu, karena keinginan mereka drum bandnya itu bisa seperti yang dulu lagi, dan kita berupaya seperti itu ya, tetap berupaya. Masalahnya dulu itu kan kalau kegiatan seperti itu mungkin karena tuntutan untuk keilmuannya tidak seperti sekarang Mas Dwi. Kalau dulu kan memang semua murid itu bisa mengikuti kegiatan maksimal. Kalau sekarang kan saya melihatnya murid-murid sudah terlalu sibuk dengan istilahnya ya pelajaran-pelajaran yang memang sesuai dengan tuntutan zaman sekarang Mas Dwi. Nah itu yang juga semuanya banyak yang merasakan sih seperti itu. Tapi gimana lagi, mungkin itu sudah yang sudah diplotkan dari atas. Kok dari atas ya? Iya, dari kebijakan pemerintah maksudnya. Iya. Tapi tetap dari SMP 4 ini juga tetap memberikan ruang, tetap memberikan peluang bagi anak-anak yang memang mempunyai bakat. Hobi, bakat ya. Iya, saya dulu ngajarnya juga di Magelan loh, Mbak. Magelan? Jenengan saya tahun 63 sudah lahir, jenengan belum. Iya betul. Tapi kan sekolah saya itu berarti jenengan setiap hari lewat dulu belum ada sekolahannya Mas. Belum ada. Iya, kalau ada mesti jenengan mesti say hello terus. Ya saya naiknya bis ya dari pertigaan sekolahan itu Mas. Saya Mas. Jadi saya pindah dari sana ke sini. Itu sini juga waktu itu juga sempat bareng-bareng dengan anak-anak itu sampai ke tingkat provinsi ya dalam bidang seni juga. Jadi kita masih berupaya tetap menguatkan lah Mbak. Baik, sekarang ini Mbak Susi kan sudah sudah melalang buana ya. Kegiatan atau aktivitas sekarang ini apa Mbak? Biar adik-adik kelas itu tahu ini Mbak Susi toh. Ini kebetulan Mas Dwi, saya ini memang termasuk dari dulu semenjak SMP sampai SMA itu seneng hidup di dunia organisasi lah. Organisasi. Sehingga sampai sekarang pun banyak kegiatan sosial yang saya ikuti. Di samping kegiatan sosial juga ada kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi. Yang saat ini sedang kami geluti. Jadi ya pokoknya kalau sosial ya macamnya banyak, nggak perlu kita sebutkan, tapi berkaitan dengan masalah ekonomi. Kebetulan kami bersama dengan teman-teman juga mendirikan sebuah koperasi. Nah, jadi saya ingat ceritanya, ini terima kasih Mbak. Jadi maaf,
kami bangga, ikut bangga karena lulusan dari SMP 3 yang dulu, sekarang SMP 4 ini Mbak Susi ini, ya ini sekedar informasi saja intermezzo. Terima kasih gulanya. Ini namanya gula Kristal. Gula kristal pemberian Mbak Susi memang untuk kegiatan sore hari ini, dan kami juga sudah merasakan. Ya, jadi Mbak Susi punya kegiatan wirausaha gula kristal ya Mbak. Iya, saya dengar-dengar sudah diekspor sampai ke luar negeri. Ya. Ya, jadi itu memang salah satu pemberdayaan kami. Ya. Koperasi kami itu punya moto agen pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal. Saya yakin di Purworejo itu ada sebuah sesuatu yang bisa kita buat menjadi lebih, yaitu teman-teman penderes. Sehingga kami punya teman penderes itu jumlahnya 2.200 penderes. Dengan kapasitas produksi sudah ratusan ton setiap bulan lah. Memang semenjak tahun 2016 kami sudah bisa melakukan ekspor ke luar negeri, ke beberapa negara. Dan sebenarnya apa yang kami lakukan itu bukan karena kehebatan kami pengurus, apalagi saya sebagai ketua, tapi memang teman-teman petani ini yang mau merubah dirinya. Dan dari apa yang kami lakukan selama ini, khususnya berkaitan dengan Sri Kandi, kami sudah sampai bersalaman dengan Presiden, Mas Dwi. Yang presidennya Jokowi? Ya, Jokowi. Itu di Makassar. Saya mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden. Satya Lencana Wirakarya. Dikasih sepeda nggak, Mbak? Oh, karena di Makassar waktu itu. Oh iya, saya kira ya terus Pak sepedanya biasanya Mas. Kan terus lumayan. habis itu saya juga mendapatkan penghargaan tingkat ASEAN, Mas. Alhamdulillah itu di Kuala Lumpur. Itu dari 11 negara, Mas. Jadi ya alhamdulillah bahwa apa yang kami lakukan ini mendapatkan penghargaan dari pemerintah, malah sampai ke tingkat ASEAN. Nah, gitu itu ceritanya. dulu ketika Mbak Susi belajar di bangku SMP Negeri 3 ini. Itu sukanya menghitung itu tadi betul. ya. Iya, memang. Dan senang bersosialisasi, bersosial begitu. Sekali lagi silakan adik-adik kelas kalian jangan malas, atau pokoknya raih cita-cita kalian. Ada semacam ini kakak kelas yang mempunyai wirausaha dalam artian karena gigih bekerjanya ya. Dan silakan kalau misalnya mau tanya langsung, dekat kok ya Mbak ya, Jalan Magelang yang tulisannya koperasi. Iya. Monggo jenengan sekarang. Jadi pesan saya ya Mas. Pesan saya untuk adik-adik kelas. Pesan saya untuk adik-adik semuanya yang masih belajar di sini, dan mungkin warga Purworejo yang nanti akan menyekolahkan putranya di sini. Ya, betul. Ini memang SMP 3 yang duluna, sekarang jadi SMP 4 ini salah satu SMP yang luar biasa, yang jelas telah menelurkan banyak sekali. Pemimpin bangsa, baik dari yang istilahnya jadi PNS maupun yang apa. Terus saya berharap pada teman-teman, adik-adik, anak-anak kami yang mungkin sudah tepatnya anak, pada saat sekolah itu yang terpenting bahwa kita harus yakin belajar. Dan tidak harus berpikir bahwa besok itu saya harus menjadi pegawai, harus menjadi PNS. Marilah mencoba untuk berwirausaha. Ini penting, banyak hal yang bisa digali di Purworejo yang nantinya akan menjadi sebuah produk yang betul-betul bisa mendunia. Sudah saya buktikan, Mas. Jadi mungkin nanti Mas Dwi, kalau ada anak-anak kita yang mau dibawa ke pabrik, silahkan. Di sana ada proses produksi. Proses produksi gula. Nanti kalau mau belajar gimana caranya ekspor, boleh. Kemana saja, caranya seperti apa gitu. Jadi biar anak-anak itu juga punya jiwa wirausaha mulai dari dini, jadi tidak terus setelah tua seperti saya kemarin misalnya. Begitu. Monggo silahkan, banyak kok sekolah di Purworejo yang selama ini sudah datang ke tempat saya. Nah itu jadi terima kasih atas kesempatannya. Besok adik-adik bisa dipersilakan untuk melihat langsung kegiatan aktivitas di pabrik gula Sri Kandi. Ya, di Cangkrep Mas tempatnya. Terima kasih, sebenarnya masih banyak yang perlu kita ceritakan, tapi karena waktu mungkin episode berikutnya Mbak kita ketemu lagi. Oke lah, tolong tahun digarap sakmene yo. Tapi karena tadi suaranya Mbak Susi enak, kita nyanyikan lagi. Masih mau ya? Ya, oke. 1, 2, mulai. Sekolahku, sekolah Anda,
sekolah kita. Nanti setelah kita tutup, Terima kasih. kita minum ya, Mbak. Oke. Sekian obrolan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dwi. Ya. Terima kasih juga. Minum, Mbak, bareng Oke. penutup ini. Sip, Nggih. sip.